Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Fahrizal dalam program acara Kalamuna, menebar Islam rahmatan lil alamin. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas lebih panjang lebar, membahas lebih lengkap tentang Pondok Pesantren Sains Tebu Ireng, Jombok. Bersama kita Kepala Pondok Pesantren Sains Tebu Ireng, Ustadz Umbaran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai pesantren Sains Tebu Ireng atau Pondok Pesantren Sains Tebu Ireng ini, tentunya apa yang menjadi perbedaan yang signifikan atau perbedaan jelas antara Pondok Pesantren Sains Tebu Ireng dan Pondok Pesantren Tebu Ireng pada umumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren sains ini, pesantren sains Tebu Ireng ini digagas oleh pengasuh pesantren Tebu Ireng kala itu, Al-Mafrullah Kiai Haji Salahuddin Wahid. Beliau melihat bahwa umat Islam secara umum, secara keseluruhan itu berada dalam keterpurukan, berada dalam ketertinggalan, ya, di bidang sains, ya, dengan bangsa-bangsa lain dan juga agama-agama lain. Beliau ini selalu menyampaikan ke saya bahwa kenapa kok umat Islam ini mundur, ya, Pancasila itu tidak maju seperti orang-orang Barat, orang Jepang yang itu notabene adalah bukan orang Islam, seperti itu. Kemudian tahun 2013 beliau bertemu dengan salah seorang alumni dari ITB, satu alma mater dengan beliau di ITB, ya, dan juga dosen di ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Beliau ini minta agar dibuatkan pesantren yang tidak begitu-begitu aja, katanya. Yang tidak begitu-begitu aja tuh maksudnya ya yang tidak biasa, gitu ya. Tidak biasa. Punya anggar ada asrama, ada pelajaran kitab, ada pelajaran agama, ada pelajaran umum. Nggak seperti itu. Jadi beliau memang ingin agar pesantren ini yang digaungkan ini, canangkan ini itu berbeda dengan pesantren Tebu Ireng pada umumnya. Jadi dan kekhasan yang diambil dari pesantren sains ini namanya kan pesantren sains. Jadi santrinya ini memang lebih dominan untuk mempelajari sains. Nah, sainsnya ini, ya, yang perlu kita pahami, bukan sains yang dikembangkan oleh orang-orang non-muslim, orang-orang barat, ya, orang-orang kafir, ya, yang memang sekarang ini yang karena mereka sebagai kiblat, sebagai promotor dalam bidang sains, kita mungkin sekarang memang mengikuti mereka. Jadi kita memang mengikuti sains mereka. Tapi kita punya cita-cita, kita punya mimpi bahwa sains yang dikembangkan di pesantren ini, di tren sains ini, adalah sains yang berbasis dari Al-Quran dan Hadis. Karena di Al-Quran dan Hadis itu ada, di Al-Quran itu ada 800 ayat yang berbicara tentang sains. Nah, ini yang tidak pernah dibahas oleh para ulama-ulama terdahulu, ya, ulama terdahulu semenjak abad 11 ke atas, gitu ya. Semenjak kejatuhan dinasti Abbasiyah, gitu ya. Itu kan orang sudah ibaratnya sudah padam semangat ataupun giroh untuk mengembangkan ilmu sains. Dan juga ini juga ada pengaruhnya juga dari Imam Ghazali yang istilahnya mengkafirkan para filosof, ya, karena dianggap mereka sudah keluar dari Islam, ya, dengan kitabnya Imam Ghazali Tahafutul Falasifah itu. Kemudian juga ditambah lagi dengan kitab Ihya Ulumuddin, karena mungkin dulu itu ilmu-ilmu sains itu
sedemikian menguatnya, mengakarnya sehingga mereka mengabaikan ilmu agama. Nah, ini mungkin yang menjawab keresahan Imam Ghazali. Ilmu agama kok diabaikan atau tidak lagi menjadi ilmu-ilmu yang utama. Artinya beliau mengarang kitab Ihya'u Ulumuddin. Artinya kan menghidupkan ilmu-ilmu agama, itu kan Ulumuddin. Nah, artinya banyak orang terpengaruh oleh kitab tersebut sehingga menjadi salah satu alasan mereka tidak mau mempelajari sains lagi. Artinya sampai sekarang ya, kalaupun ada beberapa orang itu hanya bisa dengan jari ya. Padahal kalau untuk suatu peradaban itu kita butuh suatu komunitas yang besar gitu ya. Untuk suatu peradaban tidak bisa hanya 1-2 orang, tidak bisa. Inilah yang dibangun kesadaran di Trensan ini agar orang itu mau mempelajari ilmu sains itu, ilmu umum itu, tapi memang itu bersumber dari agama Islam. Dari Al-Quran memang ada, dan Allah memerintahkan kita untuk mempelajari alam, mempelajari semesta ini. Jadi sains itu bukan ilmu-ilmu kafir. Saya sering dulu ketika masih mondok ya, itu kalau belajar bahasa Inggris itu kan pelajaran agamanya orang-orang kafir ya. Apa belajar bahasa Inggris, nanti gak ditanya di alam kubur kan itu ya. Bukan pertanyaan alam kubur, itu kan sering seperti itu. Belajar sains itu nggak perlu. Kita penting perlu tuh bisa tahlil, bisa ngajar agama. Nah, padahal itu penting sekali, dan di Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan sains. Walaupun hanya berupa umum, clue ya, semacam harus dicari, harus digali, tidak kemudian berupa teori-teori khusus, tidak ya. Al-Quran menyebutkan satu ayat, nah kita yang menggalinya dari sumber tersebut dan kemudian ditemukan melalui bermacam observasi, eksplorasi dengan pelatihan yang memadai. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jadi kita masih ada dikotomi ya di sini tuh. Anak-anak juga santri sini masih ada yang menganggap bahwa sains itu ya bukan ilmu agama, bukan dari ini nggak perlu. Ada juga di sini, ada seperti itu, ada. Meskipun pesantren sains, meskipun pesantren sains ya. Jadi mereka menganggap itu kan bukan ilmu agama, itu ilmu-ilmu yang natur, ilmu alam. Tapi kalau kita lihat Nabi Ibrahim pun kan beliau melihat matahari, melihat bulan, bintang kan, untuk menemukan Allah, menemukan Tuhan gitu ya. Ini ada bintang, oh ini Tuhan, ternyata terbenam. Ini bulan, oh ini bintang, terbenam. Ini ada matahari, ini pasti Tuhan ini. Nah itu kan jadi pelajaran kita, bahwa ternyata Nabi Ibrahim melihat fenomena alam untuk mencari kebenaran, mencari Tuhan, mencari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang harus kita ambil. Dan juga ayat-ayat banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita ya agar mempelajari alam semesta ini, tujuannya adalah untuk la'ayatin ya, untuk semakin meneguhkan keyakinan kita agar kepercayaan kita bahwa Allah lah pencipta semua ini kan gitu ya. Jadi banyak ayat-ayat tentang gimana fenomena alam ini ada di alam ini diperhatikan, dilihat, dieksplorasi. Kemudian akhir-akhirnya nanti ulil albab ya, afala takilun, afala yakilun, itu kan sebenarnya apakah mereka tidak berpikir, itu kan sebenarnya untuk biar kita semangat adalah mencari mempelajari sains seperti itu ya. Nah, ini yang di sini hendak ditekankan kepada seluruh santri bahwa mempelajari sains itu sama dengan mempelajari ilmu agama. Karena itu menurut saya ilmu sains dan ilmu agama itu ibarat dua sisi mata uang. Ya, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa orang hanya mengambil satu sisi uang, ya, satu sisi koin itu, yang satu nggak ada, dibuat beli kan nggak bisa. Nggak bisa berguna. Sebaliknya satu dipakai, yang gambar satunya dipakai, satunya hilang, nggak bisa. Dua-duanya harus ada ini. Mata uang itu dua-duanya harus ada sisinya. Salah satu nggak ada, nggak akan laku kan gitu ya. Nah, ini juga kita belajar agama memang berbeda ya, tapi tidak bisa dipisahkan. Ilmu agama dan ilmu umum tidak bisa dipisahkan, bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Ini yang selalu kita sampaikan kepada santri, kamu mempelajari sains itu sama dengan mempelajari agama, karena ini juga perintah dari agama. Itu yang kita tidak inginkan, ada dikotomi.
dibedakan sains apa agama toh sainsnya hilang atau sains toh agamanya hilang. Tidak, ini maunya kita ada unifikasi, ada islamisasi sains, seperti itulah gambar. Ini kalau mengenai kurikulum atau pengajaran yang diterapkan di pesantren Sains Tebu Ireng ini itu gimana Ustaz? Ya, jadi di pesantren sains ini ada pelajaran-pelajaran yang menjembatani atau menyatukan antara ilmu agama dan ilmu sains. Ini berbedanya tren sains ini dengan pesantren yang hampir serupa, ada pelajaran agama, ada pelajaran sainsnya ya, gitu ya. Di sini tuh ada interaksinya antara pelajaran agama dan pelajaran sains. Itu dibuktikan dengan adanya pelajaran tambahan, pelajaran muatan lokal kearifan pesantren, yaitu pelajaran astrofisika. Astrofisika, kemudian pelajaran Al-Quran dan sains, kemudian pelajaran filsafat, kemudian ada pelajaran ilmu falak. Inilah yang menjadi jembatan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Dan ini yang nggak ada di pesantren lain, di sekolah nggak ada. Jadi ilmu inilah yang akhirnya menjembatani pertemuan antara ilmu agama dan ilmu umum, ilmu sains ini. Nah, kalau nggak ada ini, artinya apa? Kita pagi mungkin ya, malam diberi tentang pelajaran agama, ya, tentang ketuhanan segala macam, paginya dikafirkan lagi dengan adanya teori, misalnya teori Darwin, ya, bahwa manusia itu dari kera. Dikafirkan lagi dengan adanya anggapan bahwa benda itu kekal, tidak bisa berubah. Dan itu artinya itu pagi diimankan, malam diimankan, paginya dikafirkan. Kita nggak seperti itu, nggak. Jadi ada titik temu. Jadi kalau misalnya pelajaran ini memang tidak sesuai dengan keyakinan kita, ya, sangat bertentangan, berarti ini tidak kita pakai, hanya sebagai pengetahuan aja, tapi tidak bisa diamalkan atau digunakan. Hanya sebagai pengetahuan nggak masalah kan kalau pengetahuan kan. Misalnya kita tahu bahwa pisau ini tajam, udah kita kan berhati-hati terhadap pisau ini. Ini ada air keras, tidak boleh dipakai. Kita hanya tahu, tapi tidak boleh dipakai atau digunakan untuk yang sembarangan. Itu perbedaan dan keunikan di pesantren sains dengan sekolah ataupun pondok lain, seperti itu. Kalau integrasi di pondok pesantren ini, artinya ini kan awal bermulanya pendirian pondok pesantren ini mengikuti SMA Trend Sains awalnya, gitu. Iya. Terus datang pondok pesantren Tebu Ireng, akhirnya pesantren Tebu Ireng ini menyesuaikan dengan SMA Trend Sains-nya tadi. Itu ceritanya gimana? Jadi gini ya, jadi yang pertama kali diresmikan itu memang SMA-nya. Tanggal 22 Agustus 2014 itu diresmikanlah SMA Trend Sains Tebu Ireng. Tapi kan yang namanya boarding school, otomatis ya harus ada tempat santri tinggal kan ya. Yeah. Tempat santri tinggal, tempat di mana santri itu bernaung, santri itu tidur, menginap di situ ya. Akhirnya antara sekolah dengan pondoknya itu seakan-akan memang terpisah, tapi sebenarnya menyatu. Jadi memang ini yang agak sulit ya. Biasanya kan kalau pondok-pondok dimanapun ada pondok dulu, ya, ada pondoknya dulu, baru kemudian ada lembaga pendidikannya, ada sekolahnya gitu ya. Di sini mungkin sekarang kan terbalik, ada sekolah dulu, baru ada pondoknya. Tapi sebenarnya sekolah pondok itu menjadi satu, menyatu, tidak terpisahkan. Jadi kita ini di sini antara santri yang berada di pondok, kemudian dia di sekolah itu sebenarnya satu. Mereka ya santri ya siswa gitu. Ini dibuktikan dengan adanya dulu tuh awal-awal berdiri memang ketara terpisahnya. Ada yang namanya pengurus OSIS di sini. Kelas 1 tuh awal berdiri, kelas 1 masih kelas 10 ya itu ya. Kemudian nanti di pondok ada namanya pengurus pondok dari santri. Nah, ini mereka sering sering bentrok, sering
jadwalnya sering berbenturan. Ini yang OSIS mendengarkan ini, yang pondok ini. Padahal mereka sama orangnya, sama. Jadi kadang-kadang pengurus pondok juga pengurus OSIS juga pengurus pondok, sama. Jadinya, nah akhirnya karena sering terjadi bentrok kegiatan, bentrok agenda, akhirnya antara pengurus pondok dan OSIS ini kita lebur menjadi satu. Kita namanya Orsatrans, Organisasi Santri SMA Trensain. Jadi ada santri SMA Trensain. Nah, itu menyebutnya itu santri bukan siswa. Nah, karena apa? Karena pondok dan sekolah ini menjadi satu. Jadi Orsatrans itu nanti membantu kegiatan pondok dan sekolah, baik di sekolah maupun di pondok. Jadi hampir seluruh kegiatan yang ada di pondok ini itu dibantu oleh santri. Mereka ini yang menyusun kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan seperti bahasa, kegiatan seperti pengajian. Mereka semua yang membantu membangunkan teman-temannya itu dari santri sendiri. Dan mereka sudah terbiasa, sudah maklum lah ya, bahwa ini adalah pondok, ini sekolah, kita sini satu, tidak terpisah. Jadi istilahnya itu memang seakan-akan pondok ikut sekolah ya, tapi sebenarnya itu pondok dan sekolah itu menyatu itu. Jadi tidak ada sekolah terpisah. Beda dengan pusat ya. Di Tubuireng Pusat kan ada pondok induk ya, pondok Tubuireng induk. Terus ada sekolahnya. Nah, ketika santri keluar dari pondok induk pagi, mereka sekolah, ada yang ke Sanawiyah, ada yang ke SMA, ada yang ke Mualim, ada yang ke SMP, ada yang ke Aliyah, gitu ya. Ada yang ke SMK. Nah, di sini nggak ada di sini tuh. Jadi pondok dan sekolah menjadi satu. Santri ya siswa, siswa ya santri. Ini yang kadang-kadang ya masih ada sih. Karena alumni dari itu loh, dari pusat masih membedakan antara sekolah dengan pondok. Padahal di sini itu sekolah pondok itu menjadi satu, tidak terpisahkan. Dan juga guru-gurunya memang dari pembina, guru dari sekolah, dari pembina, guru di sekolah ada yang jadi pembina. Jadi mereka ngajar di pondok dan di sekolah. Itu jadi semuanya satu semua. Menyatu seperti itu. Itu yang kita terapkan di pesantren sains ini. Baik, teman-teman Kalamuna sekalian. Jadi itu tadi bincang-bincang singkat kita. Sebenarnya masih banyak ya Pak materi tentang pesantren Tubuireng ini. Tentunya pesantren sains Tubuireng ini harapannya ke depan bisa mencetak Ibnu Sina atau Ibnu Rus ke depannya. Ya, begitulah visi misi yang digagas oleh pendiri pesantren Sains Tubuireng ini. Baik, teman-teman sekalian, cukup sekian yang dapat kita perbincangkan. Kembali lagi bersama kita dalam program atau sesi selanjutnya bersama saya Al-Fahrizal dalam program acara Kalamuna Menebar Islam Rahmatan lil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.